Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam tasliman mazidan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah ikhwah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bertemu kembali dalam majelis rutin kita membahas kitab Tarbiyatul Aulad fi Dha'il Kitabi was Sunnah, pendidikan anak di bawah naungan Alkitab dan As-Sunnah, dan kita masih dalam pembahasan pendidikan anak usia 7 sampai 14 tahun. Dan pertemuan yang lalu kita telah membahas mengenai tarbiyatuhu ala ta'atillahi wa ta'ati rasulih. Mendidik mereka untuk selalu taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Juga mendidik mereka ala mahabbatil ulama wa wulatil amri. Mendidik mereka untuk mencintai ulama dan penguasa. Ikhwah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kepada pembahasan, dan ini adalah pembahasan yang terakhir dalam kitab ini. Jadi insyaallah hari ini khatam ya kitab ini, yaitu ikhtiyarul madrasah, memilih sekolah ya, memilih sekolah. Tema ini adalah, atau memilih sekolah ini adalah merupakan tema yang sangat penting. Memilih sekolah bukan sekedar memilih gedung pendidikannya gimana, megah atau tidak, fasilitasnya gimana, tapi memilih lingkungan dalam pembentukan agama dari anak-anak kita, membentuk akhlak mereka dan juga masa depan anak kita. Dalam Islam, sekolah bukan hanya tempat transfer ilmu ya, tetapi tempat yang sangat mempengaruhi kepada akidah, ibadah, cara berpikir anak, bagaimana juga pergaulan, dan bahkan kepribadian anak tersebut. Dan itu di bawah naungan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Dalam surat At-Tahrim ayat 6, semuanya menginduk pendidikan anak itu menginduk kepada At-Tahrim ayat 6. Wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, jagalah diri-diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga kalian, naran, dari api neraka. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, adibuhum, didiklah mereka, alimuhum wa adibuhum, ajari mereka dan didik mereka, didiklah dengan adab mereka. Artinya bahwa tanggung jawab ayah dan ibu bukan hanya berkaitan dengan hanya memberi makan, pakaian, mainan, tetapi memastikan anak itu tumbuh di lingkungan yang menjaga agamanya. Dan kita sadari setiap saat bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kullukum ra'in wa kullukum ra'iyat wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah
pemimpin dan setiap kalian adalah akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Maka memilih sekolah termasuk bagian dari amanah kepemimpinan kita sebagai orang tua, ya, sebagai orang tua. Di sini disebutkan yan bagi lil abi an yahrisa ala husni ihtiyaril madrasah. Hendaklah bagi ayah, ya, bagi ayah di sini sebutnya, bagi orang tua, untuk benar-benar bersemangat untuk mencari dan memilih sekolah, ya. Fayahtarul ajwada lal aqraba, maka hendaklah orang tua itu memilih yang ajwad, yang paling bagus, walal aqrab, bukan yang dekat, ya, bukan dekat. Ini ada yang jauh-jauh sekolah mah, ini aja deh, nu deket, nu deket, gitu ya, banyak. Dan setiap tempat tinggal pasti ada sekolahnya, ya. Setiap tempat tinggal itu ada sekolah. Ya. Orang berpikir ya udah yang dekat saja, ya. Sulit nantinya antar jemput dan sebagainya. Pilih yang dekat itu bagus atau tidak. Ya. Wa yas'alu ahla tarbiyati wa ta'lim wan nasihina an afdalil madaris. Dan hendaklah dia bertanya kepada ahlu tarbiyah, ahli-ahli pendidikan, ahli pengajaran, para penasehat, ya, mengenai sekolah yang paling bagus tersebut, ya. Bertanyanya bukan kepada konten kreator, ya. Saya lihat ada suatu konten di Bandung, ya, siapa, halal people atau apa, ya, sebutkan rekomendasi sekolah ngajajar juga bocil gitu, tapi udah pada dewasa, ya, nggak tahu itu mereka dari golongan mana. Kemudian dia menyebutkan, ya, sekolah-sekolah di sunnah di Bandung, ya, sekolah sunnah di Bandung. Alhamdulillah Imam Malik tidak disebut di sana, padahal nggak 14 tahun. Yang disebutkan yang baru-baru, ya mungkin karena bagian dari mereka atau dibayar kumaha. Seperti itu. Para konten kreator jadi, ya, ya, disebutin semua. Itu yang menyakitkan bagi saya konten itu. Gitu, itu disebutin. Bisa dilihat lah nanti di. Bukan itu. Ya, jadi belajar disebutin nama-namanya. Jangan nanya kepada itu, ya. Akhirnya ada yang menghibur kita juga sebenarnya. Ada seorang ustadz yang terkenal juga di Bandung, ya. Lihat followernya banyak juga, udah kemana-mana juga. Nah, itu yang menghibur saya. Sebutkan ustadz sekolah-sekolah di Bandung. Ini benar nih, karena yang ngomongnya seorang ustadz begitu, ya, disebutin lah. Di antaranya Imam Malik. Oh gitu, ya. Paham gitu, an-nasihin, ahlu tarbiyah, at-ta'lim, tanyanya gitu. Ya, seperti itu. Ya. Kita juga nggak men-stitch video itu, nggak, biasa aja. Ya. Jadi tanyanya kepada siapa? Kepada orang alim dalam masalah itu. Ya, dalam masalah itu. Di sini dikatakan wal madrasatu ta'thiruha 'azimun fit talib. Sekolah itu pengaruhnya besar kepada seorang talib, kepada siswanya, kepada santrinya itu.
fahuwa yaqdi rub'a yaumihi fiha, karena talib itu menghabiskan 1/4 harinya, ya, menghabiskan 1/4 hari, bahkan lebih ya. Ya kalau mungkin SD itu 1/4, 24 bagi 4, 6 jam SD, ya, itu bisa lebih gitu, ya, menghabiskan 1/4 dari hari. Wa huwa ahsanul fatarat, dan itu adalah fatrah yang paling bagus. Kenapa? Orang yang dari pagi itu, dari pagi, yang masa yang bagus gitu ya, pagi konsentrasi dan sebagainya, kemudian sampai siang, siang istirahat ke rumah, sore main, itu patrol yang bagus gitu, ya. Maka saya juga agak kurang setuju dengan kelas siang itu ya, kelas siang, namanya kelas siang itu kurang setuju. Kecuali memang darurat, di sekolah kami juga ada kelas siang. Tapi sebenarnya saya nggak kurang seneng gitu, ya, kurang seneng. Saya ingin bahwa ya memang karena keterbatasan ruangan, ya, nggak apa-apalah satu rombel tapi semuanya pagi gitu. Tapi ini juga berefek kepada orang, peminatan orang yang mendaftar juga Ustaz, terus gitu. Apalagi udah jalurnya lewat pembina, Ustaz biasa hiji dilebetkeun kan gitu ya, udah langsung ke pusatnya gitu ya. Seperti itu biasa hiji. Aduh, itu yang membingungkan. Masalahnya satu itu nggak bisa gitu ya kalau ruangan yang tidak ideal. Ruangan yang ideal itu 7x7 gitu. Ya. 7x7 itu ideal. Ruangannya masih lega, kemudian 20 siswa, 7x7 masih enak kan. Ya kalau ngepas hiji tiasa tapi digigireun guru gitu kan, masalahnya kata saya. Kan tidak mungkin kan gitu. Jadi bukan masalah satu disisipkan satu itu kan. Jadi ini sekalian klarifikasi ini pada yang menitip-nitip ke saya gitu. Itu masalahnya gitu ya. Yang nggak bisa. Fil madrasati yata'allamu, di sekolah itu yata'allam, siswa itu belajar, ya. Wa fiha yatarabba, pada di sekolah juga terdidik mereka itu, belajar dan terdidik. Yata'allam, belajar dari sisi pengetahuan agama, ya, pengetahuan sains juga, yatarabba, pendidikan yang lebih kepada akhlak, ya. Wa fiha yajidu sadiqa wal jalisa, dan pada sekolah tersebut dia mendapatkan sadiq, teman, ya, teman. Ini keunggulan kalau kita menyekolahkan dibandingkan sekolah homeschooling gitu ya, di rumah. Jadi ada kelebihannya itu, bisa bersosialisasi dengan anak-anak yang lain dengan berbagai macam karakternya gitu. Itu bersekolah itu di madrasah itu. Wal jalis, dan sahabat dekatnya, dan sahabat, ya, teman dan sahabat. Di antara teman-teman dalam sekelas ada pasti bestinya kan gitu. Mereka akan dapatkan, anak kita akan dapatkan yang ada kecocokannya seperti itu, ya. Kita sama-sama pernah bersekolah ya, dimana tidak semua teman sekelas gitu bisa dijadikan sahabat kan. Teman jajan bareng, teman berangkat bareng gitu, teman pulang gitu, enggak semuanya kayak gitu. Dan di sana akan si siswa itu akan mendapatkan.
Waladzalika yajibu alal ab an yakuna ala sillatin bil madrasati biziyarah. Oleh sebab itu, wajib atas orang tua untuk melakukan hubungan dengan sekolah dengan cara apa? Biziarah. Dengan berkunjung. Ayah, ibu bukan hanya antar jemput gitu. Tapi masuk, ngobrol, ziarah gitu, tanya ke gurunya kan gitu ya. Ada orang tua yang nggak tahu bahkan sekolah anaknya di mana gitu ya. Karena sama supirnya misalkan, sama pembantunya misalkan diantar ya. Ada yang seperti itu. Ya. Masuk, berziarah. Atau bil muhatafah. Ya kalau nggak bisa langsung berdialog dengan ziarah tersebut, mengunjungi tersebut, atau lewat telepon. Ya. Wasu'ali an ahwalil ibni awil binti, dan bertanya tentang keadaan anak putranya atau putrinya. Tanya. Ya, tanya kepada pengampunya, tanya ke walinya, wali muridnya, ya, wali kelasnya, apa, ke gurunya, tanya keadaannya. Gimana keadaan? Ya. Gimana keadaan itu? Apakah baik? Baik itu artinya namanya juga anak kadang main, ya, kena tendang sama anak temennya, gitu. Tanya keadaannya itu, gimana anak saya baik-baik enggak, kan gitu ya. Jadi si guru, si pengampu juga ada perhatian, gitu. Kalau ditanyain sama orang tuanya, weh, ya si fulan tuh lihat, nah gitu. Karena kan ada input seperti itu. Keadaannya gimana? Baik atau tidak? Oh, anak ibu muntah, anak bapak muntah, entah. Kan gitu. Sekarang lagi di ruang UKS. Nah, itu tentang keadaan. Wanil ahlaki, juga bertanya tentang akhlaknya, gimana perilakunya, ya. Wal adabi, dan juga gimana adabnya, tanya. Wal asdiqai, juga gimana teman-temannya, ya. Qabla su'al anid darajah, sebelum bertanya tentang nilainya, ya. Sebelum bertanya tentang nilainya, gimana prestasinya Bapak Ibu guru gitu. Ya sebelum itu, ya itu mah hanya tulisan di kertas lah gitu ya. Jangan terlalu khawatir dengan tulisan di kertas. Karena anak juga mungkin saja bisa menjawab tentang pelajaran akhlak yang di kertasnya ya. Ya. Sebutkan dalil tidak boleh berdusta misalkan, atau tidak boleh marah, latak, nggak bisa. Karena bukan itu. Ya. Tapi realitasnya kan gitu. Ya. Nilainya bisa bagus, bisa. Tapi apakah sesuai dengan kenyataannya? Kalau akhlak, hafal hadis tentang akhlak. Wa kadzalika mutaba'atuhum fi dirasatihim wa tahsilihim al-ilmi. Begitu juga mengontrol dalam pembelajaran mereka, dan juga hasil ilmiah mereka, ya, hasil karya mereka. Hasil karya ilmiah mereka. Bagaimana hasilnya? Juga wa mutaba'ati daftaril wajibat, dan juga mengontrol buku PR-nya. Ya, ayah, ibu harus buka bukunya. Ada PR atau tidak? Biasanya ada buku komunikasi antara sekolah dengan guru. Sekolah dengan apa? Dengan orang tua. Gimana PR-nya? Kadang anak itu lupa. Ya. Tugas dari guru, PR dari guru, pelajaran ini di PR-kan gitu ya. Kita tidak membantunya. Kemudian pekan depan dia berangkat ke sekolah, gurunya mana PR-nya? Anak kita kena hukum gitu ya, karena mengerjakan PR, bisa
Gara-gara siapa? Ya, gara-gara kita sebagai orang tua. Ya, tidak mutaba'ah. Mutaba'atu daftaril wajibat wa ma'rifatu malhudat al-ilmi, dan juga mengetahui tentang catatan-catatan malhudatil muallim, catatan-catatan pesan-pesan dari guru. Ya. Perhatikan tadi Ananda berbicara kotor, gitu ya, tolong perhatikan misalkan di gurunya. Alal wali likai tatamakan fi mu'alajatiha, supaya bisa memungkinkan untuk mengobatinya, ya. Karena sekolah adalah merupakan partner kita sebagai orang tua. Nggak bisa tuntas di sekolah, jadi PR di rumah. Ini tadi di sekolah begini anak kita, maka sampai ke rumah kita buka, ya, si catatan-catatan tersebut. Fa inayatuka bidirasati ibnika, maka perhatian engkau terhadap pembelajaran anak-anakmu, ya, perhatian. Wasilatikal wathiqah bi madrasatihi wa muallimihi, dan juga hubungan yang kuat dengan sekolah, hubungan kuat dengan guru, wadafatirihi, dan juga buku-bukunya, wa marahilihi dirasiyah, dan juga tahapan-tahapan pembelajarannya. Khairun muayyanun ala salahi wa tahlim, adalah khairun mu'inun adalah sesuatu yang sangat baik, membantu ala salahi wa ta'limihi, atas kesolihan dan pengajarannya. Jadi ini yang disebut dengan berpartner itu benar-benar antara kita sebagai orang tua dengan sekolah. Tetapi kalau tidak ada hubungan baik, tidak ada hubungan kuat antara kita sebagai orang tua dengan sekolah, maka ini tidak akan tercapai. Apalagi kalau sekolah bagi kita menjadikan sekolah itu sebagai apa ya? Disebut rival, disebut apa? Jadi kerjaan orang tua itu ya mengkritik terus seperti itu ya. Ada ketidakcocokan maka diungkapkan gitu, tidak ada perbaikan dan sebagainya. Itu pusing ya, orang-orang sekolah itu orang pusing melihat, menyikapi orang tua semacam itu. Ya. Dan di sini kembali lagi adalah apa yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Tuhfatul Maudud. Jadi termasuk sebab paling besar rusaknya kepada anak itu adalah kelalaian orang tua min kibalil abah. Ya. Kenapa? Meninggalkan pendidikan adab dan sunnah-sunnah untuknya. Dan di sekolah juga, ya, termasuk dari apa yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim, bahwasanya bukan saja rusak itu dari orang tua, tetapi juga dari teman yang buruk, ya, teman yang buruk. Di sekolah bisa saja juga mendapatkan teman yang buruk. Saya kaget ketika anak saya mengungkapkan apa yang dikatakan oleh temannya
kata kasar gitu dan kata jorok. Bi, si Fulan bilang ini Bi, itu apa? Oh, saya kaget gitu ya. Itu jangan ya karena tanggung udah dia nyebutin gitu ya. Saya bilang itu adalah saya nyebutnya. Itu adalah bahasa kasar untuk kemaluan kata saya. Itu jangan diomongin ya, itu sangat jelek gitu ya. Udah tanggung dia tahu gitu. Seperti itu. Karena apa yang dikenalkan di rumah berbeda dengan pergaulan luas liar kan gitu. Gitu. Jadi dia nggak sinkron gitu. Gitu. Ya kalau kita ungkapannya itulah gitu ya. Di luar kan bahasa aslinya kan gitu. Nah, karena udah tanggung dia tahu itu adalah bahasa kasarnya dari kemaluan kata saya. Jangan itu nggak boleh diomongin ya, cuma hanya tahu aja kan seperti itu. Ada. Nah, kita kan nggak bisa apa nggak bisa mensterilkan anak, tetapi bagaimana kita membuat imunitas terhadap anak tersebut gitu. Virus nama loba, tapi kumaha budak teu imun gitu kan gitu. Kalau steril tuh ini pas ini kaget kan gitu. Jadi ingat aja apa yang dikatakan oleh Hudzaifah, Arabtu syarra la li syarri walakin li tawaqqi. Aku mengetahui keburukan bukan untuk keburukan itu tetapi untuk tawaqqihi, untuk menjaganya. Kita kasih tahu tapi itu adalah kata-kata buruk. Jangan ucapkan itu sangat buruk gitu. Ya. Ya. Jadi ini tentang sekolah. Jadi lingkungan sekolah itu sangat penting, ya. Kadang sebagian orang tua itu terlalu fokus kepada gedungnya atau bahasa yang dipakai, keren, bilingual, misalkan, atau fasilitas modern atau ranking akademik gitu ya. Tapi kadang lupa bagaimana anak itu dididik untuk menjaga sholatnya, adabnya bagaimana menjaga aurat, ya. Terutama sekarang itu kita harus berhati-hati sebagai orang tua kan gitu ya. Ya, predator itu bukan hanya orang-orang liar preman, tetapi juga gurunya kan gitu, kiainya gitu misalkan kan seperti itu kan. Alhamdulillah. Ya. Bagaimana sekolah itu pergaulan antara laki-laki dan perempuannya dijaga dan sebagainya. Kita lihat. Kadang juga antara harga sekolah dengan kualitas memang tidak mesti berbanding lurus. Jadi kalau harganya mahal, gedungnya ini pasti bagus, enggak juga. Ya. Yang penting bagaimana kurikulumnya, pengajarannya. Dan faktor guru itu adalah lebih penting daripada gedung sekolah. Ya. Faktor gurunya gimana? Kita tanya, kita lihat guru-gurunya gimana, kualitas guru. Ya. Dan dari dulu secara tradisi Islam bahwasanya keberkahan ilmu itu sangat tergantung dengan guru. Ya. Sangat tergantung dengan guru. Sangat tergantung juga dengan pembinanya.
Maka Imam Malik rahimahullah tatkala pamitan kepada ibunya untuk izin ke Imam Rabi'ah, apa kata ibunya? Ta'allam min adabihi qabla ilmihi, kan gitu ya. Idhab ila Rabi'ah ta'allam min adabihi qabla ilmihi. Pergilah ke Imam Rabi'ah, pelajarilah adabnya sebelum ilmunya. Artinya Bapak, karakter guru itu lebih penting dari banyaknya materi yang dikuasai. Ya, ya. Bagaimana keadaan guru-gurunya tersebut? Ya. Bagaimana guru-gurunya tersebut? Bagaimana pembina? Kalau pembina mah sebenarnya apakah benar-benar beliau itu membina atau maaf hanya ditempel sebagai daya tarik gitu. Itu sedikit saya mau speak up. Apakah memang pembina gitu sebulan sekali menyampaikan pembinaan terhadap guru kan gitu ya, hadir di sana di sekolahnya itu hadir gitu ya, seperti itu, atau hanya namanya dipampang saja gitu. Ya. Dan kemudian yang harus diperhatikan, orang tua itu tidak boleh menyerahkan pendidikan anaknya kepada sekolah. Udah menyerahkan, Ustaz, kumaha Ustaz weh gitu ya. Hey, kesuksesan yang sukses itu bukan seperti itu. Ternyata yang bermitra tadi. Kalau mengandalkan sekolah itu sulit, ya. Sulit. Tahfidz ya, tahfidz, sesi tahfidz. Misalkan seorang mengampu 10 orang, ya. 10 orang untuk sejam, berarti genap menit, ya wah, jangan dilihatnya. Berarti seorangnya 6 menit gitu dengan gurunya itu, kan sedikit, ya. Kalau nggak dibantu, misalkan tahfidnya dengan di rumah kan, nggak bisa. Ya. Jadi yang sukses dalam hafalan, dalam hal ini, dalam hal-hal yang lain yang orang tuanya juga aktif, ya. Karena juga ada tugas di rumah ya. Dan yang harus diperhatikan kembali kepada hukum asal, ya. Pendidikan yang terbaik sebenarnya dimulai di rumah, ya, dari rumah yang terbaik itu. Jadi sekolah itu hanya tambahan. Dan juga ukuran keberhasilan pendidikan dalam Islam bukan dia itu juara, bukan hanya ranking, bukan masuk universitas terkenal, bukan. Tetapi bagaimana anak itu mengenal Allah, menjaga sholatnya, berbakti kepada orang tua, kan gitu ya. Mencintai ilmu, punya adab, ya. Menjaga kehormatan dirinya, gitu. Dan juga bermanfaat bagi umat. Ya. Ya. Jadi anak kita masuk olimpiade ya, fisika apa kemarin gitu ya. Ya, enggak. Ya bagus gitu, tapi harus juga berbanding lurus dengan adab. Itu ikhtiarul madrasah. Jadi memilih sekolah itu adalah penting. Ya. Kemudian rekat dengan sekolah karena ada hubungannya dengan sekolah yang terakhir, ikhtiarus shadiq. Itu memilih teman. Termasuk dari perkara yang tidak diragukan lagi, bahwasanya teman itu juga mempunyai pengaruh yang dalam, ya, peranan pentingnya ya. Baik mempengaruhi salaban wa ijaban, pengaruh negatif maupun positif.
Dan cukuplah apa yang sampai kepada kita sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, masalul jalisi salih wal jalisi su kahamilil miski wa nafihil kiri. Permisalan teman sahabat yang salih dan teman duduk yang buruk itu seperti kahamilil miski, seperti yang membawa minyak wangi, wa nafihil kiri, dan peniup pandai besi, ya, seperti itu. Dimana kalau bersahabat dengan yang membawa minyak wangi, kebawa wanginya, nempel wanginya kepada kita. Adapun peniup pandai besi, maka dari pecahan, dari asapnya berbau, dari apinya juga membuat pakaian kita juga bolong dan sebagainya. Itu permisalan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ar-rajulu ala dini khalilihi falyandur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu bergantung agama temannya bahkan. Maka perhatikanlah salah satu di antara kalian orang yang kalian jadikan teman, jadikan sahabat itu, perhatikan. Ya. Maka di sini dikatakan fa'alaika ayyuhal ab bil bahsi an sadiqin salihin wa jalisin nasihin libnika. Maka hendaklah wahai orang tua untuk mencarikan, carikan teman yang solih dan sahabat yang menasehati, yang memperbaiki untuk anakmu. Qabla an yahtaruhu, sebelum dia yang memilih sendiri. Kita pilihkan. Ya, berteman dengan si fulana, dengan itu, nah, yuk suruh main ke rumahnya, dikenalkan, ya, seperti itu. Sebelum dia yang memilih. Wa qad yasi'ul ikhtiyar, karena pilihan dia udah suka salah gitu, buruk pilihannya itu. Fayata'allaqu bihim, lantas anak itu tergantunglah kepada mereka. Ya. Wa yas'ubu ba'da dzalika 'alaika fasluhu anhum, dan sulit untuk memisahkan dari mereka. Sulit, ya. Kepercayaan anak kita kepada temannya lebih percaya dibandingkan kepada orang tuanya, betul nggak? Anak kita akan rela kadang berbohong untuk melindungi temannya, kan gitu. Seperti itu. Anak kita lebih loyal kepada temannya dibandingkan loyal kepada kita, gitu. Mereka lebih takut tidak diakui di circle-nya dibandingkan tidak diakui oleh orang tuanya, kan gitu. Dan itu pasti dirasakan oleh kita sebagai orang tua, ya. Maka benar-benar wasyawahidu aktsaru min an tuhsa an syababin nasha'u fi bi'atin thayyibah wa usratin muhafadhah fahtalatu biqarna'i su'i bihujjati rihlati wan nujhati wal la'bi wat tasliyati awil mudaqarat wa kana lahum ta'sirun sayyi'un fihi. Dan bukti-buktinya banyak, ya, tidak bisa dihitung. Yang pemuda-pemuda, para remaja, anak-anak kita yang hidupnya itu sebenarnya di rumahnya yang baik, pendidikan di rumahnya yang baik, diajarkan akhlak, adab, ya, di keluarga yang sangat menjaga terhadap agama, fahtalatu, maka kemudian mereka bergaul dengan teman-temannya yang buruk, gitu, ya. Apa alasannya? Rihlah, mau ke pantai, ya, piknik, rihlah, mau ke pantai, mau ke gunung, mau ke apa gitu dengan teman-temannya, ya. Atau tapi
setelahnya itu rihlah, main ke sana kemari itu pulangnya itu buruk gitu. Hasilnya itu melakukan kemaksiatan atau apa, pengaruhnya luar biasa. Ya. Dan itu mungkin kita juga pasti rasakan yang pernah bersekolah, punya teman, gimana pengaruh teman itu kerasa kepada kita. Bahkan alasannya awil mudzakarah, mau belajar kelompok bi ada tugas kelompok gitu, tugas belajar tapi sebenarnya bukan belajar kan. Dan itu membawa pengaruh yang buruk. Fa fi hadzal asri min as-su'ubati an yurabbil walid ibnahu fi ma'jalin anil asdiqa fal fitanu tuhitu bisyababi min kulli janib. Di zaman ini termasuk dari perkara yang sangat sulit orang tua mendidik anaknya untuk menjauhi teman-temannya. Gak mungkin juga, sulit. Ya. Sedangkan fitnah-fitnah, kerusakan-kerusakan meliputi kepada anak-anak muda sekarang dari berbagai sisi. Tidak bergaul juga sulit, tetapi fitnah juga banyak dan sebagainya. Fa asdiqu usu rubama yakununa ashabun syahawat awi subuhat. Maka teman-teman yang buruk itu ada dua. Ada teman-teman yang syubhat, ada yang syahwat. Ya. Temannya itu membawa kepada syahwat, gimana? Ya melakukan perbuatan tercela, gitu ya. Ngajak ngerokok, sekarang ngepep, berpacaran dengan perempuan apa gitu, yang kaitannya dengan syahwat. Atau syubhat. Ya, syubhat juga parah kan gitu. Bergaul dengan teman-temannya yang jauh dari agama atau bahkan yang tidak percaya kepada Tuhan kan gitu, parah gitu ya, macam-macam ya. Punya pemikiran-pemikiran yang aneh kan gitu. Fa ashabu syahawat yaduluna alal fasadi wal inhirafil khuluqi. Maka teman-temannya yang syahwat tadi, ya, ashabu syahwat, menunjukkan kepada keburukan dan penyimpangan akhlak. Wa ashabu subuhat yajurunahu ilal bid'ah wa mukhalafati hadis salafis salih. Yang subuhat gimana? Menarik mereka kepada kebid'ahan, ya, perayaan atau apa saja yang dan menyelisihi petunjuk salafus saleh. Wa rubbama yaqau fit takfir wa tabdilil muslimin. Mungkin juga terperosok kepada takfir, tabdilil muslimin. Ini kan ya, ini kan ditulis di Saudi, di mana fitnah ini berkembang juga di antara para pemuda gitu. Takfir, mengkritik pemerintah. Di Indonesia juga sama, lumrah juga. Ini kan obrolan-obrolan tentang kebijakan-kebijakan pemerintah, itu kan sudah biasa juga. Kritik MBG lah, inilah, itulah kan, itu udah biasa juga, sama sebenarnya. Wa bihasah min ashabil manahijid daqilah ala hadhil bilad. Terkhusus orang-orang sahibul manhaj yang dimasukkan kepada negeri ini, maksudnya negeri Saudi, ya. Krisis juga gitu. Padahal di sana juga ada para ulamanya gitu. Kama waqa aliwa di sababina hadahumullah, sebagaimana terjadi kepada pemuda-pemuda kita, semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka. Waraddahum ila
warudduhum ilal haqqi raddan jamilan, dan semoga mengembalikan dengan kepada pengembalian yang baik. Ya, cukup ya harapan dari penulis gitu lah. Ya, mudah-mudahan mereka kembali kepada yang benar gitu. Jadi pengaruh teman ini adalah sebuah luar biasa. Yang dikatakan dalam peribahasa Arab, as-sahibu as-sahib, as-sahib sahib. Ya. Sahabat itu as-sahib, menarik gitu. Menarik karakter, menarik kepada imma kepada kebaikan, imma kepada keburukan. Yang berteman dengan yang buruk, ya di dalam surat Az-Zukhruf ayat 67 dikatakan al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Teman-teman akrab akhilla, teman-teman besti itu pada hari ini sebagian kepada sebagian menjadi musuh, artinya musuh. Gara-gara ini gaul dengan ini, jadi musuh. Ini menyesal. Illal muttaqin, kecuali yang berteman dengan orang-orang yang bertakwa. Jadi kita sebagai orang tua jangan hanya bisa melarang, jangan berteman dengan itu, jangan berteman dengan si fulan dan si alan, tetapi juga harus bantu mencarikan lingkungan dan teman yang baik. Kemudian terakhir, wafil hitam, dan sebagai penutup. Nah, ini khatam ya, insyaallah. Pertemuan ini. As'alullah an yusliha lana jami'an an-niyata wa dzurriyyah an yaghfira liwalidina. Sebagai penutup, aku minta kepada Allah untuk memperbaiki kita semua, memperbaiki niat semua, memperbaiki keturunan kita semua, dan semoga mengampuni kepada kedua orang tua kita, liwalidaina, orang tua kita. Ya, doa dari penulis. Wa yujihim anna khairal jazaa, dan supaya memberikan pahala dari kita dengan pahala yang banyak, sebaik-baik balasan. Alhamdulillah kita sampai sekarang ini bisa duduk di majelis ini berkat siapa? Ya, berkat pendidikan dari orang tua, pengarahan dari orang tua. Ada orang tua mah memesankan yang baik kan kepada kita seperti itu. Wa an yu'inana ala birrihima fi hayatihima wa ba'da mamatihima. Dan semoga Allah membantu kita untuk bisa berbuat baik kepada mereka berdua, baik ketika mereka masih hidup ataupun setelah mereka meninggal dunia. Tetap kita semoga diberikan inayah untuk bisa berbuat baik kepada mereka berdua. Kama as'aluhu subhanahu an yu'inana ala tarbiyati auladina alal kitabi wa sunnah. Sebagaimana aku meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk membantu kami untuk bisa mendidik anak-anak kita di bawah cahaya Alkitab dan As-Sunnah. Wa yaj'alahum dzurriyyatan salihatan wa qurrata a'yunin lana, dan menjadikan mereka sebagai keturunan yang salih dan salihah, dan juga penyejuk pandangan kita fi hadhil hayati bisalahihim, di kehidupan ini dengan kesalihan mereka, wa amalan salihan ba'dal mamat, dan menjadikan mereka itu sebagai amal salih, ya, amal salih, mereka itu dijadikan sebagai amal salih untuk kita yang berharga
bagi kita, yang berguna bagi kita ba'da al-mamat, setelah kita meninggal. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Demikian kita alhamdulillah berkat taufik dari Allah Subhanahu wa taala telah menyelesaikan buku Tarbiyatul Aulad fi Dha'il Kitab wa Sunnah dengan diakhiri pembahasan memilihkan sekolah dan teman yang baik untuk anak-anak kita. Barangkali ada hal-hal yang ditanyakan, dipersilahkan. Silakan. Jadi ya akhirnya karena disekolahin di tempat yang biasa, nah itu nggak betahnya tuh ya karena mungkin dia tuh sok yang biasanya mungkin hidup sama orang tua, sekarang jauh dari orang tua, dan ini dia nggak di orang tua nggak betah gitu. Nah ada minta nasihat tuh untuk biar ke adik-adiknya tidak terjadi lagi sebetulnya. Nah dari sekarang tuh pendidikannya gimana biar nanti ketika mau masuk pondok tuh si anak tuh nggak shock, nggak ya bisa betah lah jadi. Iya. Usia dari SD ya? Ya. Memang antara SD ke usia SD itu anak itu masing-masing kemandiriannya kan beda-beda ya. Juga mungkin juga hasil dari pendidikan kita ya, yang menjadikan kurang mandiri. Tapi rata-rata SD masuk ke SMP itu jangankan perempuan, laki-laki juga memang agak berat ya. Kecuali memang dari awal untuk mau memondokkan anak itu dikenalkan ya. Saya sebelum mau memondokkan anak yang SD itu diajak ke pondoknya, kemudian istri juga menyiapkan minimal cara mencuci, mandiri dan sebagainya, mencuci baju gimana caranya dan sebagainya kan gitu. Jadi disiapkan dengan betul-betul. Ya. Realitasnya yang pindah dari pondok ke lembaga kami karena lembaga kami sistemnya full day itu anak SMP yang sudah sampai kelas 3 sudah bosen di di pondoknya. Kenapa kalian pindah ke sini, kata saya. Di pondok itu lebih baik daripada di sini. Kami akui bahwa pondok itu lebih baik daripada sekolah kami, gitu ya saya. Ini sebagai alternatif saya. Bosen Ustaz, katanya, bosen. Lebih baik anak SMP itu daripada ke pondok lantas SMA-nya bosan pulang ke rumah, lebih baik SMA-nya ditahan dulu lah, diantum gitu. Sina matang heula baru SMP-nya gitu ke pondok gitu. Jangan SMP, SMA baru pada pulang gitu ya. Sedangkan kali sudah bosan kan. Rata-rata beberapa hampir 50% itu pindahan pondok gitu. Yang SMP-nya di kampung, SMA-nya di kampung kan seperti itu. Jadi dimatangkan dulu nggak apa-apa sekarang. Ini mudah-mudahan nanti di SMA-nya bisa ke pondok. Seperti itu. Jadi pengenalan pondok itu memang harus dari sejak awal ya, sejak awal. Ya, anak saya yang kelas 3 sekarang juga nanti kayak AA ya. Oh iya, nanti kalau udah kelas 6 kan gitu. Jadi dikenalkan dari semenjak itu. Karena kami merasa lemah juga kalau mendidik anak-anak sendiri gitu kan, dan para ustadz juga mengakui kelemahan mereka ya untuk mendidik anak-anak sendiri kan gitu ya, dengan kesibukan mereka dan sebagainya. Maka kebanyakan anak-anak dai juga kan, anak-anak ustadz itu kan di pondok kan,
di pondok bukan pondok punya dia, punya temannya lagi di sana. Seperti itu. Itu realitasnya demikian. Wallahu taala. Jadi mungkin ada kesalahan dari kita, ya kekurangan dari kita. Kita terlalu semangat tanpa ada persiapan, persiapan untuk ke pondok. Dan juga memilih pondok yang ramah anak, yang perhatian, yang lebih perhatian terhadap anak lah gitu. Maksudnya tuh jumlahnya jangan banyak-banyak, ya. Si musyrifnya itu jangan mengelola anak yang banyak. Banyak curhat-curhat yang dari anak-anak santri yang tidak terperhatikan gitu, terutama anak-anak yang masih butuh perhatian banyak, masih butuh perhatian banyak. Itu memilih pondok memang harus benar-benar teliti, ya, benar-benar teliti. Seperti itu. Wallahu ta'ala. Ya siapin aja untuk ini. Atau masukkan pondok nanti usia SMA gitu. Sekarang full day dulu. Yang lain ada? Ya silakan. Ya. Iya. Dan yang dulu itu kita tuh kayak malu kalau sekolah ini sekarang malah jadi takut. Iya, betul. Betul. Iya. Kita nggak jadi punya bahwa sekolah ini adalah komunitas bisnis, karena kita bisa dipilih sekolah sekarang itu kan yang paling ada yang murah, kemudian karena buat saya karena memang luar biasa gitu kalau sekolah jangankan membandingkan sekolah dengan sekolah yang sama aja yang tahun lalu ini tahun ini mereka ada 2 kali lipat dan iya. Kalau misalkan ada yang teman-teman lain itu yang udah semangat mulainya gimana sekolah, saya kita sekolah jadi kayak iya. Mungkin juga sekolah yang akhirnya saya sekarang dari bulan sampai ada dari 3 sekolah lain yang pindah ke sekolah tersebut. Iya. Karena di sekolah lain yang fokus sama tidak iya. 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 Di satu sisi saya sebagai penyelenggara lembaga, di satu sisi juga saya juga sebagai orang tua yang menyekolahkan juga di tempat lain, ya. Karena saya sebagai penyelenggara sekolah, jadi hal-hal yang bersifat pembiayaan saya memaklumi gitu, jadinya tuh memaklumi gitu. Kalau mau tahu realitasnya, coba aja antum hitung SPP anak antum, dikalikan itu kelasnya berapa, itu berapa sih terkumpul dalam sebulan itu, gitu aja gitu. Jadi itu yang mengobati kepada kita, ya, mengobati kepada kita. Jadi rata-rata sekolah-sekolah Islam itu maaf ya, mereka secara keuangan tuh udah nggak sehat rata-rata, ya. Untung hirup oke gitu misalnya, itu rata-rata, ya, rata-rata seperti itu. Jadi ya. Tidak dipungkiri juga kalau sekolah-sekolah yang mapan secara bangunan memang konsentrasi mereka bagaimana pengembangannya gitu. Jadi uang-uang masuk itu untuk pengembangannya, lebih kepada sana.
lebih kepada ke sana gitu. Dari mana? Adapun kaitannya dengan gaji guru, sebenarnya gaji guru itu adalah dari SPP gitu. Seperti itu. Jadi kalau uang masuknya sekian gitu. Nah, hari guruna gajinya saeutiknya itu dari SPP. Jadi yang itu tuh untuk setelah saya belajar gitu, itu untuk mengembangkan. Jadi saya juga memaklumi gitu karena atau apa dulu ngaligi ngebangun open donasi, sekarang masuk ini. Iya, open donasi untuk pembangunan. Untuk operasionalnya, untuk pemeliharaannya juga tetap perlu gitu. Tetap perlu, maka ya seperti itu. Jadi saya memaklumi gitu dengan tinggal memang kita sebagai orang tua menyekolahkan sekolah Islam yang kita percayai dengan sesuai dengan levelnya gitu, level kita. Dan selalu akan terulang ya. Dan siklusnya itu akan terulang siklusnya itu. Ya. Sekolah mapan bagus sama ini mahal, urang nyieun we. Ya bikin seadanya. Ini perlu perbaikan manajemen dan sebagainya. Oh kan entah jadi mahal juga kan gitu. Oh ini kecewa lagi, bikin lagi. Seperti itu siklusnya. Ya udah, antum ngikutin aja siklus itu gitu ya. Ya ada yang bikin lagi, masukin aja. Mau pesan mahal gitu. Ya, siklusnya memang gitu kalau saya lihat ya. Karena sudah murid banyak itu perlu perlu perbaikan manajemen itu memerlukan biaya gitu. Terus kemudian dihitung ya gitu. Gimana mensejarahkan guru dan sebagainya gitu ya. Nah, kalau dulu lagi berjuang pada ikhlas gitu ya. Sekarang udah otomatis SPP naik kan gitu kan. Seperti itulah siklusnya. Oh nggak kuat, ya mangga pindah, ada lagi bikin lagi sekolah baru lagi. Gratis we ayeuna mah saya nama heula gitu misalkan. Dan sakolana ge budak nu boga sekolah gitu. Cuman ngajak yang lain kan. Itu tadi siklusnya. Jadi sesuai dengan kemampuan ya. Adapun rata-rata di sekolah teman-teman kita ya. Mau fasilitasnya tinggi, pertengahan ataupun rendah, ya, keluarannya mah nggak akan jauh-jauh. Keluarannya teh belajar hafalan Al-Quran, ini belajar hafalan Al-Quran, ini juga belajar hadis, ini hadis yang pertengahan, ini juga hadis. Ya, gitu. Segimana sih kemampuan anak kita mau di sekolah yang mahal juga, sok gitu. Apakah jadi karena mahal itu jadi hafal 1000 hadis kan belum tentu gitu. Jadi gitulah realitasnya mah gitu. Mau mahal, mau pertengahan, mau murah, keluaranna mah nggak akan jauh. Ya. Itu kata orang yang mempunyai anak 8 dengan berbagai pondok 8 macam. Anak saya teh jauh-jauh teh. Yang ini dikatakan kelebihannya kelebihan biasanya sarwa 11 12. Seperti itulah kesimpulannya mah. Ini mah bocoran aja lah. Jadi kembalinya mah kepada kemampuan aja ya. Karena orang kaya gak mau sekolah di level bawah gitu. Bahkan bukan orang tuanya, anaknya juga gak mau. Ada datang ke suatu sekolah. Bi pengen pipis, buka keran, airnya juga gini bi, cenah. Jangan sekolah di sini, nyalakan bola gitu. Maksudnya jadi seperti itu. Jadi orang kaya juga gak mau dengan di level bawah gitu. Orang kaya. Karena yang pindah ke sekolah saya juga orang kaya yang sudah mau bangkrut gitu ya. Arina we ka sekolah anak gitu. Baheulana mah di sekolah
tetangga saya gitu. Demikian wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam.